Kalau kita ngomongin tentang earphone gaming, itu udah banyak banget ya di pasaran. Tapi kali ini gue punya satu rekomendasi brand earphone gaming terbaru dari Sades. Ini adalah Sades Wingspan Pro. Kenapa ini terbaru? Karena ini adalah seri Pro, yaitu seri lanjutan dari seri Sades Wing 10 yang sebelumnya. Nah, perbedaan utamanya sebenarnya cuma di satu hal, yaitu untuk koneksinya dia sudah menggunakan Type-C. Nah, ini menurut gue salah satu fitur yang sangat-sangat oke banget sih. Buat kalian yang terutama pengguna mobile atau handphone ya. Handphone zaman sekarang itu banyak banget yang udah nggak menyediakan jack 3,5 mm lagi. Jadi kebanyakan menggunakan port Type-C, apalagi untuk iPhone dan iPad yang terbaru juga mereka sekarang sudah menggunakan Type-C semua. Sehingga kalau kalian mau menggunakan earphone, kalian tinggal colokkan earphone seperti ini aja. Udah, kalian nggak perlu beli dongle-dongle lagi, kalian nggak perlu colok dongle lagi, itu udah enak banget. Bahkan untuk handphone Android pun sekarang banyak yang nggak ada colokan jacknya gitu. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di dalamnya ada apa aja. Yang pertama, di dalam boxnya kita mendapatkan seperti biasa buku manual. Ini cara-cara penggunaannya, cara penggunaan Wingspan Pro. Di sini juga ada guideline ya, kalian bisa lihat di sini untuk kontrolnya, di ini untuk music mode atau untuk menelpon juga bisa. Jadi untuk cara angkat teleponnya, untuk reject teleponnya, untuk play pause, next music juga bisa. Lalu kalian juga mendapatkan stiker Sades yang menurut gue ini keren banget sih. Kalau kalian mau tempel di mungkin keyboard kalian atau belakang handphone kalian, ini juga keren banget sih menurut gue ya. Selanjutnya kita mendapatkan pouch. Pouch ini salah satu yang menurut gua cukup oke ya. Dan ini kalau kalian beli terpisah juga lumayan mahal ya. Karena pouch ini menurut gua salah satu esensial ya untuk earphone. Kalau kalian pakai kabel-kabel gitu kan agak ribet ya bawanya. Nah, kalau kalian begini, kalian tinggal masukin aja kayak gini. Tinggal celupin di tas kalian yang kecil. Atau celupin di kantong kalian. Kalian bisa tinggal pakai untuk dimana aja. Jadi pouch ini gue suka banget sih. Untuk bentuknya juga enak. Tapi dia tetap kuat ya. Jadi kalau kalian kegencet seperti ini pun ini nggak akan merusak earphone-nya. Nah, selanjutnya kalian juga akan mendapatkan earbuds cadangan seperti ini. Ini bentuknya berbeda-beda. Jadi ada yang kecil, ada yang lebih besar. Kalau yang diterpasang di earphone-nya sepertinya itu yang M ya, yang sedang gitu. Nah, kalau kalian misalkan punya telinga yang agak kecil, lubangnya, atau yang agak besar, kalian bisa sesuaikan dengan menggunakan ini. Jadi nggak ada alasan lagi tuh yang kayak, aduh, merek earphone ini nggak cocok sama telinga gua gitu. Kalian bisa sesuaikan dengan ini. Jadi ini bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan atau ukuran telinga kalian. Nah, untuk earphone-nya ini dia memiliki panjang kabel 1,2 meter yang menurut gue ini udah cukup banget ya. Cukup panjang tapi nggak terlalu panjang juga gitu. Karena kalau terlalu panjang menurut gue akan ribet ya untuk ngegulungnya, untuk kalian nyimpennya. Tapi kalau terlalu pendek juga kadang susah gitu untuk pakai manuver-manuver gaming. Cuman 1,2 meter menurut gue cukup lah. Dari segi kabelnya, build quality sebenarnya nggak ada yang spesial ya. Dia seperti kabel biasa aja dan untuk ketebalannya juga normal seperti earphone biasa gitu ya. Nah, di tengah sini dia ada untuk tombol kontrolnya dan juga mikrofonnya. Jadi ini sudah include dengan mikrofon, jadi kalian nggak perlu lagi untuk colok mikrofon eksternal atau yang lainnya. Untuk kualitas suara mikrofonnya menurut gua cukup lah untuk kalian pakai gaming, misalkan kalian untuk voice chat gitu ya, atau mungkin sekedar kalian telepon-telepon video call udah cukup kok. Untuk noise reduction-nya dia sebenarnya nggak begitu kencang ya. Tapi untuk suaranya ya cukup jelas lah untuk didengar. Untuk mikrofonnya dia tipenya omnidirectional ya, jadi cukup umum dipakai untuk segala situasi. Tes 1, 2, 3, ya ini adalah tes suara mikrofon untuk Sades Wingspan Pro. Kira-kira begini suaranya ya, ini mikrofonnya gue biarin aja kayak gini, nggak gue deketin ke mulut ya. Jadi natural, seperti kayak dipakai biasanya aja. Kira-kira jarak mulut ke mikrofon itu sekitar 5-10 cm lah. Dan kira-kira begini suaranya. Menurut gue sih suaranya udah lumayan oke ya. Udah cukup oke banget untuk sebuah mikrofon earphone seperti ini. Menurut kalian gimana nih suaranya? Kalau ngomongin tentang earbuds-nya, dia ini sudah berbahan metalik ya. Yang pasti dengan build quality yang oke banget. Selain dia metal, dia juga punya fitur magnetic gitu. Jadi kalau kalian ini kiri dan kanan kalian tempelkan seperti ini, dia bisa nempel. Ini memudahkan buat penyimpanannya ya. Penyimpanan, kalian misalnya mau gulung seperti ini, dia jadi lebih rapih. Dan juga kalau kalian taruh di meja ya lebih simpel lah kayak gini. Dia nggak nyebar-nyebar ya untuk lihat. Jadi kalau kalian kayak gini tuh, dia langsung bisa nempel. Top banget sih. Untuk dipakai di telinga, ini tipenya in-ear ya. Jadi ini sangat-sangat kedap dan suara luar tuh beneran nggak masuk sama sekali. Tipe in-ear ini memang cocok sebenarnya untuk gaming ya. Karena kalau kalian gaming itu kalian benar-benar harus fokus ke dalam gamenya, kalian bisa dengerin
suara game itu dan kalian benar-benar masuk ke dunia gamenya lah. Jadi kalian nggak bisa terlalu dengar suara sekitar gitu. Berbeda dengan kalian mungkin yang mau dengar musik-musik santai sambil olahraga ya, mungkin kalian bisa pakai untuk yang tipe non-in-ear ya. Untuk ditaruh di telinga juga ini tipenya cukup masuk, dan karena dia bentuknya juga kecil dan nggak berat, jadi ini nyaman banget di telinga. Sama sekali nggak beratin telinga kalian ya, jadi ini nyaman banget buat dipakai untuk berjam-jam. Nah, kalau ngomongin kualitas suaranya, kalau gua tes untuk di beberapa musik, suaranya lebih ke balance dan lebih cenderung ke treble-nya sih sebenarnya ya. Untuk bassnya sebenarnya nggak yang terlalu nendang-nendang banget, karena memang ini lebih cocok untuk gaming ya. Untuk dengerin suara-suara detail, suara-suara yang 3D itu lebih cocok gitu. Tapi untuk ke bass menurut gua nggak yang begitu nendang banget ya. Untuk misalnya kalian dengerin EDM atau apa, tapi tetap enak kok untuk dipakai nonton multimedia, nonton film, dan yang lainnya itu masih tetap enak kok dipakai gitu ya. Kalau ngomongin tentang delay-nya, sama sekali nggak ada delay sih, karena ini wired kan ya, bukan wireless. Jadi untuk delay ya sama sekali mungkin nggak ada gitu ya. Oke, untuk overall gue sangat suka dengan kualitas dan build quality dari Sades Wingstand Pro ini. Dan earphone ini menurut gue lebih cocok diperuntukkan untuk kalian para mobile user, dan mungkin lebih spesifiknya ke mobile gaming ya. Kalau kalian suka main game menggunakan handphone kalian cocok banget sih buat pakai earphone seperti ini. Per tanggal hari ini earphone ini dibanderol dengan harga sekitar 220 ribuan ya. Kadang-kadang ada flash sale juga, jadi harga di bawah itu kalian patengin aja untuk Sades official store-nya. Untuk harga segitu menurut gue cukup worth it sih dengan kualitas dan build quality yang dimilikinya. Kalau ditanya tentang minusnya, mungkin gue jadi kepikiran karena dia koneksinya Type-C. Kalau kalian mau ngecas nanti jadi PR sendiri ya, kalian mungkin harus cabut earphone-nya dulu untuk ngecasnya gitu. Tapi selebihnya menurut gue nggak ada masalah, gue masih bisa rekomendasikan ini buat kalian semua. Oke guys, segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian mau beli produk ini juga, nanti link pembelinya akan gue taruh di deskripsi. Jangan lupa klik like, komentar, dan juga subscribe ke channel Antonik. Sampai ketemu di video selanjutnya.